Selamat pagi, semangat pagi. Apa kabar? Luar biasa, positif, semangat, puji Tuhan, sempurna. Cie, cie, cie. Kali ini kita akan belajar bersama Pak Tommy. Pada kesempatan pembelajaran kita kali ini, kita akan masuk kepada tema 3, benda di sekitarku. Subtema 1, aneka benda di sekitarku. Dengan materi bahasa Indonesia. Mari kita lanjutkan. Seperti biasa, Bapak akan menunjukkan kepada kalian mengenai tujuan pembelajaran kita kali ini. Kita bersama-sama dapat menggali informasi tentang konsep perubahan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari yang disajikan dalam bentuk lisan, tulisan, visual, dan atau eksplorasi lingkungan. Mari kita lanjutkan. Nah, anak-anak Bapak yang hebat dan luar biasa, Bapak mempunyai satu buah pertanyaan. Apakah benda itu? Ada yang bisa menjawabnya? Ayo. Baik, kita bahas ya. Benda adalah segala sesuatu yang menepati ruang dan mempunyai massa atau yang disebut juga dengan berat. Massa benda atau berat benda dapat diukur dengan cara ditimbang. Sampai di sini paham? Mari kita lanjutkan. Pengertian dari benda sudah kita pahami bersama ya. Nah, benda itu dapat dibagi menjadi 2, yaitu benda hidup dan benda mati. Contoh dari benda hidup adalah manusia, hewan, dan tumbuhan. Sedangkan benda mati yaitu batu, gelas, buku, dan lain-lain. Masih banyak yang lain untuk contoh dari benda mati. Tentunya pada ciri-ciri makhluk hidup kalian sudah mempelajari pada materi sebelumnya ya. Begitu. Lalu ada juga cahaya dan panas. Cahaya dan panas bukanlah benda karena tidak menepati ruang dan tidak dapat ditimbang. Begitu anak-anak. Ya, mari kita lanjutkan pada materi selanjutnya. Kita masuk pada sifat fisik dari benda. Sifat fisik dari benda ada dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah ukuran. Benda yang ada di sekitar kita mempunyai beragam ukuran. Ada yang besar dan ada yang kecil. Ada yang panjang dan ada yang pendek. Nah, di situ pada gambar contohnya ada lemari, ada ban, lalu kursi, buku, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah warna. Benda di sekitar kita mempunyai beragam warna. Perhatikan warna-warna benda di bawah ini. Ada gelas plastik, ada gelas kaca, tinta, pensil, penghapus papan tulis. Nah, dengan warna-warna yang berbeda tentunya ya. Lalu yang ketiga adalah bentuk. Benda-benda di sekitar kita mempunyai beragam bentuk. Perhatikan bentuk-bentuk benda di bawah ini. Ada benda yang membentuk bangun ruang. Ada benda juga dengan bangun datarnya. Seperti itu anak-anak. Sudah cukup paham mengenai sifat fisik benda? Mari kita lanjutkan lagi ya. Tetap semangat! Berikutnya kita masuk kepada ciri-ciri benda. Benda mempunyai massa atau berat yang dapat diukur. Yang kedua, keadaan permukaan benda berbeda-beda. Dapat kasar, halus, licin, dan lain-lain. Yang ketiga, bahan pembentuk benda. Contohnya kaca, kayu, kertas, plastik, dan logam. Ya, plastik pada gambar di atas
yaitu biji plastiknya. Plastik yang sudah menjadi butiran-butiran halus, seperti itu anak-anak. Sudah paham? Ya, mari kita lanjutkan lagi ya. Benda dapat dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama adalah jenis. Yang kedua adalah sifat fisiknya. Lalu yang ketiga adalah ciri benda tersebut. Pada jenis benda dapat dibagi dua. Yang pertama adalah benda hidup. Yang kedua, benda mati. Dari benda sifat fisiknya dapat dibedakan menjadi 3 lagi. Yang pertama, ukuran. Dapat besar, kecil, panjang, pendek, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua, bentuk benda tersebut. Dapat seperti bangun datar, berbentuk bangun ruang, atau dan lain sebagainya. Lalu warna. Benda juga dapat berwarna. Ya, yaitu dengan beraneka warna. Kemudian, dari ciri-ciri benda, yang pertama, mempunyai massa atau berat yang dapat diukur. Lalu yang kedua, keadaan permukaan benda-benda pastilah berbeda. Yang ketiga, bahan pembentuk benda. Contohnya seperti yang tadi sudah disampaikan, yaitu kaca, kayu, kertas, plastik, logam, dan karet. Begitu anak-anak. Paham? Oke, kita lanjutkan lagi ya. Untuk lebih memperjelas mengenai bahan pembentuk benda, ini adalah bahan dasar untuk membentuk suatu benda. Yang pertama adalah kayu, yang kedua kertas, ketiga plastik. Untuk kayu, sifat bahannya mudah dibentuk, tetapi tidak tahan api. Contoh bendanya ada lemari, kursi, meja, pensil, dan lain-lain. Pada kertas, sifat bahannya dapat menyerap air dan informasi tambahan. Bubur kertas disebut pulp, dan kertas ini terbuat dari kayu yang dilebur, dirubah menjadi bubur. Nah, yang disebut pulp. Seperti itu ya. Contoh bendanya buku tulis, tisu, kardus, koran, dan lain-lain. Lalu plastik. Sifat bahannya murah, tahan lama, tahan air, mengurangi sampah plastik. Di sini kita dapat menguranginya atau reduce, menggunakannya kembali atau reuse, dan mendaur ulang atau recycle. Seperti itu. Contoh bendanya ember, gayung, kantung kresek, sendal, karet, dan lain sebagainya. Masih banyak ya. Lalu kita lanjutkan dengan bahan pembentuk benda yang lainnya. Oke? Bahan pembentuk benda yang lainnya yaitu kaca, logam, dan karet. Pada kaca, sifat bahannya kedap air dan tembus cahaya. Contoh bendanya gelas, piring, mangkuk, akuarium, ya, lalu kaca pada jendela, dan lain-lain. Pada logam, sifat bahannya kuat, dapat dibentuk, dan penghantar panas yang baik. Contoh bendanya panci, penggorengan, sendok, pagar rumah, dan lain sebagainya. Lalu karet. Sifat bahannya lentur, kedap air, elastis, mudah terbakar, kedap udara. Contoh bendanya ban, balon, sendal capit tentunya gitu kan, sendal karet, bola, pembungkus kabel, dan lain sebagainya. Begitu. Itu adalah contoh-contoh
serta sifat dan pembentuk bahan dari sebuah benda. Seperti itu. Paham? Mari kita simpulkan pada track selanjutnya. Kesimpulannya, benda adalah segala sesuatu yang menepati ruang dan mempunyai massa atau berat. Massa benda atau berat benda dapat diukur dengan cara ditimbang. Yang ketiga, cahaya dan panas bukanlah benda karena tidak dapat menepati ruang dan tidak dapat ditimbang. Lalu yang keempat, benda dikelompokkan menjadi 3, yaitu menurut jenisnya, menurut sifatnya, sifat fisik, dan cirinya. Seperti itu ya. Lalu yang kelima, bahan pembentuk benda, yaitu kayu, kertas, plastik, kaca, logam, dan karet. Oke, untuk materi hari ini sudah cukup paham kan? Mari kita lanjutkan dengan tugasnya. Tugas dari Bapak, kerjakan halaman 5 dengan membaca bacaan halaman 2. Yang kedua, kerjakan halaman 13 sampai dengan 15 dibaca pada bacaan benda terbuat dari kayu. Lalu yang ketiga, kerjakan halaman 23, 26 sampai dengan 27 dibaca pada bacaan kertas di sekitar kita. Lalu yang keempat, kerjakan halaman 35 dan 36 dengan membaca bacaan plastik, solusi, dan permasalahannya. Yang kelima, halaman 42, 43, 53, dan 54. Semuanya dikerjakan pada buku paket tematik ya. Baik, tugas sudah Bapak berikan, materi sudah Bapak sampaikan. Kita harus tetap semangat, jaga kondisi kesehatan, patuhi nasihat orang tua di rumah, dan Tuhan memberkati kita semua. Sampai bertemu lagi dalam pembelajaran kita selanjutnya bersama Pak Tommy. Terima kasih.